Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Sobat SMK. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kontrol panel hosting, yang merupakan salah satu materi awal pada teknik komputer jaringan tingkat 12. Kontrol panel hosting adalah tool yang digunakan untuk melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Sedangkan hosting itu sendiri adalah salah satu layanan penyimpanan internet dalam bentuk dokumen web atau lainnya. Fungsi kontrol panel hosting yang pertama yaitu manajemen domain. Kemudian yang kedua, menginstal aplikasi. Yang ketiga, melakukan FTP. Yang keempat, manajemen file. Yang kelima, manajemen email. Yang keenam, manajemen database. Dan yang terakhir adalah backup data. Manajemen domain yang kita lakukan pada manajemen domain adalah pembaruan domain. Ini dilakukan ketika domain kita mungkin ditemukan adanya bug atau adanya celah-celah kelemahan. Yang kedua yaitu edit DNS. DNS sendiri merupakan salah satu nama atau ciri yang diberikan oleh organisasi internasional yang menunjukkan alamat kita dan lokasi kita. Yang selanjutnya yaitu domain forwarding. Dan yang selanjutnya pengaturan subdomain, mendaftarkan domain baru, dan pengaturan IP address. Menginstal aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita install pada layanan hosting ini. Sebagai contohnya yaitu WordPress, kemudian Drupal, Joomla, dan lain sebagainya. Melakukan FTP. FTP merupakan proses transfer file dari komputer server website Anda ke komputer kita ataupun sebaliknya. FTP juga bisa membantu Anda untuk melihat dan mengatur file atau folder pada website Anda. Manajemen file. Selain untuk melihat file atau folder melalui FTP, sebenarnya Anda juga bisa langsung melakukannya melalui kontrol panel. Sebab ada beberapa hosting yang juga menyediakan fitur ini, walaupun tidak selengkap FTP. Tapi fitur ini tentu saja membantu kita jika Anda hanya ingin melakukan pengecekan saja. Manajemen email. Yang pertama yaitu mengatur akun email baru atau pembuatan email baru. Kemudian mengatur forward email. Kemudian mengatur filter spam. Manajemen akun-akun email Anda atau akun-akun email klien Anda. Kemudian menghapus akun email yang mungkin saja akun email ini sudah tidak digunakan lagi. Manajemen database.
Pada banyak kontrol panel sudah mengintegrasikan MySQL ke dalam salah satu layanannya. Yang MySQL ini merupakan salah satu backend yang digunakan untuk manajemen database. Sehingga ketika sudah diintegrasikan ke dalam kontrol panel yang Anda beli, kita tinggal pakai saja. Kemudian backup data. Fitur tersebut bisa melakukan backup otomatis sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Pada pembelian atau pemasangan kontrol panel ada beberapa aspek yang bisa kita jadikan perbandingan. Yang pertama, mudah dioperasikan atau dengan istilah user friendly. Kemudian cocok dengan sistem operasi yang kaitannya dengan sistem operasi yang kita install pada server kita, atau dengan web server atau file web yang kita gunakan. Kemudian layanan support. Ketika kita melakukan kegiatan manajemen hosting, tentu saja kita kadang mengalami beberapa masalah, sehingga layanan support ini sangat penting ketika kita melakukan manajemen file atau manajemen domain kita. Kemudian dukungan software. Dukungan software ini sangat penting sehingga untuk kelangsungan website. Kemudian dukungan keamanan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dukungan harga. Maksudnya sesuai dengan budget yang kita tentukan. Berikut ini contoh-contoh kontrol panel hosting. Yang pertama, cPanel. Aplikasi ini atau sistem ini hanya tersedia pada sistem operasi Linux saja. Beberapa fitur yang tersedia pada cPanel, yang pertama yaitu pengaturan domain, kemudian registrasi, transfer, kemudian manajemen email dan spam, dan fitur keamanan dari mulai pemblok IP hingga proteksi leak, monitor performa server, file manager, dan FTP user creation dan backup data. Yang kedua, Flash. Tersedia pada sistem operasi Windows maupun Linux dengan desain interface yang sederhana namun cukup intuitif. Pada aplikasi ini memiliki keistimewaan pada login levelnya. Yang pertama yaitu mail user, kemudian domain owner, client atau reseller, dan administrator. Direct admin. Beberapa fitur dan opsi pengaturan yang tersedia pada direct admin adalah manajemen DNS, pembuatan database, pembuatan manajemen, pembuatan backup, akun reseller, dan manajemen file. Direct admin menyediakan statistik pengguna dan memiliki tool anti spam.
Yang keempat, webmin. Webmin menyediakan panel sesuai yang akan menyesuaikan dengan fungsi dan jenis hosting. 3 tipe hosting pada hosting panel ini adalah usermin, cloudmin, dan virtualmin. Usermin digunakan untuk manajemen email, password, dan lain-lain. Cloudmin digunakan untuk manajemen server virtual, sedangkan virtualmin digunakan untuk manajemen virtual host. Yang kelima, ISP Manager adalah hosting panel yang memiliki tampilan dan desain yang sederhana. Pada ISP Manager ini terdapat 2 versi. Yang pertama, versi Lite dengan fitur-fitur dasar yang bisa Anda temukan pada hosting panel pada umumnya. Versi yang kedua, versi bisnis atau bisnis, yang baik untuk multiple share hosting reseller. Pada versi Lite dapat digunakan untuk manajemen server web, pembuatan pengguna dengan level akses yang berbeda, melakukan import data, dan lain-lain. Demikian paparan pada video kontrol panel hosting. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.